Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 48, 49 dan ayat 50. Adapun terjemahan dari ayat 48 dari surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Kamu maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selanjutnya ayat 49 artinya adalah sebagai berikut. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Selanjutnya ayat 50 adalah sebagai berikut. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Demikian terjemahan dari ayat 48, 49, dan 50 surat Al-Maidah. Berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Taurat yang telah diturunkan kepada Musa kalimullah, Allah memuji kitab Taurat, lalu memerintahkan Bani Israel agar mengikutinya. Lalu Allah Ta'ala menceritakan tentang Injil dan memujinya, kemudian memerintahkan pengikutnya agar menjalankan dan mengikuti apa yang ada padanya. Hal ini sebagaimana telah disebutkan penjelasannya. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran. Dia menurunkan kepada hamba dan Rasulnya yang mulia, seperti yang termaktub dalam firman-Nya, yaitu pada ayat 48 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Di sini maksudnya adalah arti dari kepada kebenaran tersebut, artinya kebenaran yang tidak ada keraguan padanya, bahwasanya itu berasal dari sisi Allah. Selanjutnya, dalam surat ayat 48 surat Al-Maidah tersebut, Allah juga berfirman yang artinya yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya dari ayat ini adalah kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab terdahulu yang telah disebutkan dan disanjung oleh Allah Ta'ala. Al-Quran akan diturunkan dari sisi Allah kepada hamba dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses penurunannya adalah sebagaimana yang telah diberitakan dan dapat menambah keyakinan bagi orang-orang
yang orang-orang memiliki penglihatan hati. Orang-orang yang menuruti perintah Allah dan mengikuti syariatnya akan membenarkan Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 107 dan 108. Yang artinya sesungguhnya orang yang telah diberikan pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajahnya bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Surat Al-Isra ayat 107-108. Sesungguhnya apa yang telah Allah janjikan kepada kita melalui lisan para rasul terdahulu tentang kedatangan Muhammad SAW itu pasti terjadi. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu yang terdapat dalam kalimat di dalam ayat 48 surat Al-Maidah yang artinya dan menjaganya. Itu makna dari maksud dari kalimat ini pada ayat ini adalah Ibnu Abbas berkata artinya yang menjaga, ia berkata Al-Quran itu adalah yang menjaga kitab-kitab sebelumnya. Jadi maksud daripada yang menjaga itu adalah Al-Quran adalah yang menjaga kitab-kitab sebelumnya. Adapun Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan selain mereka meriwayatkan seperti itu. Ibnu Jurayj berkata, Al-Quran adalah penjaga kitab-kitab yang telah mendahulinya. Apa yang sesuai dengannya, maka itu benar adanya. Dan apa yang tidak sesuai, maka itu salah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, maksudnya adalah yang memutuskan perkara yang tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu yang dimaksud menjaganya. Seluruh pendapat ini berdekatan maknanya karena Al-Muhaimin mengandung seluruh makna yang sudah disebutkan. Maka Al-Quran itu penjaga, saksi yang memutuskan atas kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan kitab yang agung ini, yaitu kitab yang telah diturunkan paling akhir, yaitu Al-Quran, dan sebagai penutup kitab-kitab sebelumnya, itu lebih menyeluruh, lebih agung, dan lebih sempurna. Di dalamnya terdapat seluruh kebaikan-kebaikan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan menambahkan hal-hal yang tidak ada pada kitab-kitab suci sebelumnya, kitab-kitab suci lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran adalah saksi, penjaga, dan pemutus perkara bagi semua kitab tersebut. Allah Ta'ala menjamin sendiri untuk menjaga kitab yang mulia ini dengan firman-Nya pada ayat 9 surat Al-Hijr. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka, bahwasanya mereka berkata tentang firman Allah Ta'ala, yaitu kalimat dan menjaganya, yang itu tercantum dalam ayat 48 surat Al-Maidah. Maksudnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menjaga Al-Quran. Sesungguhnya pendapat ini benar dari sisi makna, tetapi tafsir ini perlu dikoreksi dengan ditinjau dari sisi bahasa Arab. Kesimpulannya, pendapat yang benar adalah yang pertama. Abu Ja'far bin Jarir berkata, setelah menyebutkan riwayat yang berasal dari Mujahid, beliau berkata, yang artinya penafsiran seperti ini jauh dari pemahaman menurut bahasa Arab, bahkan salah. Hal ini karena kalimat yaitu kalimat yang artinya dan menjaganya itu bersambung dengan kalimat yang membenarkan. Sehingga
Tidak lain ini merupakan sifat dari Al-Quran, bukan sifat Nabi SAW. Andai kata perkaranya seperti yang dikatakan Mujahid, niscaya firman Allah akan berbunyi, yaitu tidak ada huruf waw sebelum kata muhaimina. Selanjutnya, firman Allah yaitu dalam kalimat dalam ayat 48 surat Al-Maidah yang mempunyai arti, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah. Di sini maksud dan artinya adalah, putuskanlah wahai Muhammad di antara manusia, baik bangsa Arab ataupun Arab, buta huruf maupun dapat membaca tulis, dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu, yaitu kitab yang agung ini. Dan dengan apa yang telah ditetapkan kepadamu oleh para nabi yang memutuskan perkara-perkara sebelum kamu. Dan tidak dihapuskan hukumnya dan dalam syariat agamamu. Ini adalah rangkaian makna kalimat yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir. Dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sufyan bin Husain, dari Al-Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, yang artinya Nabi SAW diberi pilihan. Jika beliau menghendaki boleh memutuskan perkara di antara mereka, dan jika beliau menghendaki maka boleh berpaling dari mereka. Lalu mengembalikan mereka kepada hukum-hukum mereka. Kemudian turun ayat ini, yaitu ayat dari surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Maka terkait dengan ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk memutuskan perkara dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya firman Allah yang terdapat kalimat, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Ini kalimat dari ayat 48 surat Al-Maidah. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah janganlah mengikuti atau pendapat-pendapat mereka yang telah mereka sepakati, dan mereka meninggalkan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Selanjutnya dalam kalimat pada ayat 48 surat Al-Maidah tersebut adalah sebagai berikut. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi maksud dari kalimat dalam ayat 48 surat Al-Maidah ini adalah, janganlah kamu berpaling dari kebenaran yang telah Allah perintahkan kamu untuk memutuskan perkaranya dengan mengikuti hawa nafsu dari orang-orang jahil dan merugi tersebut. Selanjutnya dalam kalimat yang selanjutnya, yaitu dari ayat 48 surat Al-Maidah, yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Terkait dengan kalimat pada ayat ini, Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan kalimat syir'ah. Ia berkata, artinya jalan dan minhaja artinya adalah sunnah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Basri, dan selain mereka. Dari Ibnu Abbas dan Mujahid yang artinya sebaliknya, syir'ah wa minhaja artinya sunnah dan jalan. Makna yang pertama itu lebih baik, karena asy-syir'ah adalah syariat, yaitu sesuatu untuk memulai pekerjaan.
Dikatakan dalam bahasa Arab, saro'a fi kaza, artinya dia mulai melakukan demikian. Kata syariah itu secara bahasa adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam air. Adapun minhaja itu adalah jalan yang mudah. Kata sunan artinya jalan atau metode. Maka menafsirkan firman Allah Ta'ala, syir'ah wa minhaja dengan jalan dan sunnah adalah lebih kuat daripada sebaliknya. Allahu a'lam. Ayat ini adalah kabar tentang umat yang berbeda-beda agamanya. Dengan memperhatikan dari apa yang Allah Ta'ala utus kepada Rasulnya yang mulia berupa syariat-syariat yang berbeda-beda hukumnya, tapi sama tauhidnya. Sebagaimana keterangan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, artinya kami para nabi adalah saudara saya, agama kami satu. Maksudnya adalah tauhid yang dengannya Allah mengutus setiap rasul dan terkandung pada seluruh kitab yang telah diturunkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Anbiya ayat 25. Selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah juga telah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dulur-dulur iman, adapun syariat-syariat maka berbeda-beda, baik perintah maupun larangan. Terkadang sesuatu yang haram pada satu syariat kemudian dihalalkan pada syariat yang lain. Dan sebaliknya, terkadang ringan dalam sebuah syariat lalu keras pada syariat yang lain. Hal ini karena Allah Ta'ala memiliki hikmah yang tinggi dan hujah yang kuat. Qatada berkata, firman Allah dalam ayat 48 surat Al-Maidah, yaitu untuk kalimat yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Di sini maksudnya adalah jalan tersebut adalah jalan dan sunnah. Sunnah-sunnah itu berbeda-beda. Pada Taurat terdapat syariat, pada Injil terdapat syariat, dan pada Al-Quran juga ada syariat. Allah Ta'ala menghalalkan keduanya sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Ta'ala menghalalkan padanya sesuai dengan kehendaknya, dan mengharamkan sesuai dengan kehendaknya, agar diketahui siapa yang mentaati dan siapa yang bermaksiat kepadanya. Sementara agama yang tidak diterima oleh Allah adalah selain tauhid dan ikhlas kepada Allah. Agama yang benar inilah yang telah dibawa para rasul. Ada yang mengatakan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah umat Islam, dan tafsirnya adalah, wahai umat Islam, untuk setiap umat di antara kamu, kami jadikan Al-Quran sebagai aturan dan jalan yang terang. Di sini maksudnya adalah, ia adalah untuk kalian semuanya. Jadi maksudnya Al-Quran tersebut adalah untuk kalian semuanya, dan kalian mengikutinya. Sunnah artinya metode dan tempat berjalan yang jelas dan terang. Dulur-dulur seiman, ini kandungan dari riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Mujahid. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Yang menunjukkan demikian adalah firman Allah pada ayat 48 yang artinya, kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Maksudnya di sini adalah, andai kata yang dimaksud itu hanya umat Islam, niscaya ayat ini bertentangan. Karena umat Islam adalah satu umat.
Jadi ayat ini berkaitan dengan seluruh umat dan kabar tentang kekuasaan Allah Ta'ala dan yang Maha Agung, yang seandainya dia kehendaki pasti dia akan menyatukan manusia seluruhnya dalam satu agama dan satu syariat. Dan tidak ada satu syariat pun yang dihapus Allah Ta'ala untuk menurunkan untuk setiap rasul satu syariat. Kemudian menghapus seluruhnya atau sebagiannya dari risalah rasul lainnya setelahnya, hingga dihapus seluruh syariat dengan diutusnya hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah mengutusnya kepada seluruh penduduk bumi tanpa terkecuali dan menjadikan beliau sebagai penutup para nabi. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maksud dari ayat ini adalah Allah Ta'ala telah menurunkan syariat yang berbeda-beda untuk menguji hamba-hambanya terhadap yang telah disyariatkan kepada mereka. Lalu Allah memberikan balasan pahala atas ketaatan mereka dan menghukum mereka atas kemaksiatan mereka. Terkait dengan ini Abdullah bin Katsir berkata, yang dimaksud dengan menurut apa yang diturunkan Allah, itu maksud dari kalimat ini adalah yakni kitab suci Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala menyuruh kaum muslimin agar bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba kepadanya. Hal ini terlihat dalam ayat 48 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat yang artinya, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Di sini maksudnya adalah berbuat kebajikan yaitu dengan mentaati Allah dan mengikuti syariatnya yang menghapus syariat sebelumnya. Membenarkan kitabnya yaitu Al-Quran yang merupakan kitab terakhir diturunkan. Firman Allah Ta'ala yang artinya hanya kepada Allah kamu semua kembali, ini adalah kalimat dalam ayat 48 surat Al-Maidah. Itu maksud dari kalimat atau dari ayat ini artinya tempat yang telah dijanjikan kepada kalian wahai manusia dan tepat kembali pada hari kiamat. Selanjutnya firman Allah dalam kalimat pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itu di sini maksud dari kalimat pada ayat ini adalah Allah Ta'ala akan mengabarkan kepada kalian tentang kebenaran yang kalian perselisihkan itu. Lalu akan dibalas orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka, dan akan diazab orang-orang kafir yang mengingkari dan mendustakan kebenaran. Mereka orang-orang yang berpaling dari kebenaran kepada selainnya tanpa dalil dan keterangan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menentang keterangan-keterangan yang kuat dan hujah-hujah yang jelas dan dalil-dalil yang mematahkan pendapat musuh kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu.